Kembali sama Ana Wan Kodir palsu. Ana mau bahas tentang corona, dimana corona ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia dan lain-lainnya. Jadi sekarang Ana tuh mau bahas, tapi Ana tidak sendiri. Ana ditemani oleh Wan Abud dari Araf. Ana undang, Beb. Ahlan. Gimana tuh? Aduh, Ana ini. Ana lama nunggu antum. Ana terkejut tadi. Masya Allah. Jadi ini, Beb, Ana mau bahas sama antum ini soal corona. Iya, ini Ana pakai peci dulu, Beb. Oh iya. Ana pakai peci dulu. Ini soal corona ini meresahkan banyak masyarakat Indonesia karena kemarin dilarang mudik. Sedangkan Ana sendiri tidak bisa mudik. Kalimantan, Anda tahu itu, Ana nggak punya fulus. Nah, kemarin kan banyak itu yang kita mengalami kemacetan di Depok, ya kan, karena dilarang mudik, ngumpul semua di sini kan. Jadi menurut Anda gimana itu? Ya. Tapi Ana nggak bisa logat Arab. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Logat Sunda juga boleh. Iya. Oke. Siap. Menarik sekali. Dan terima kasih ya Wan Kodir. Iya. Sudah mengundang saya. Terima kasih juga Wan Abud sudah mau datang ke podcast Ana. Sama-sama. Jadi soalnya anak kemarin mau undang tuh orang Arab dari Condet yang jual kurma itu, yang aduh, Ana nggak sanggup, Ana. Nggak sanggup ya? Namanya Wan siapa namanya, Ana lupa. Tentang mudik. Mudik, kenapa itu kita bisa banyak warga asing yang masuk, sedangkan kita nggak boleh mudik. Iya, ini bagaimana itu menghadapi? Wan Kodir kemarin mudik nggak kemarin? Ana nggak mudik. Ana baru mau masuk bandara. Terus Ana ditanya, ente mau kemana? Ana mau Kalimantan. Ya kan, langsung tanya, ente balik ke Depok. Ana disuruh balik. Iya, Ana balik. Ana nggak tahu mau ngomong apa kan. Petugas yang nyuruh Ana balik. Aduh. Ini kan sekarang ini kita lagi dalam keadaan pandemi COVID-19 dan sudah berjalan berapa tahun? 2 tahun lebih ya. 2 tahun. Nah, memang ini tuh tidak disangka-sangka pandemik ini ya. Tidak bisa disangka-sangka, dan memang namanya itu sangat meluluhlantahkan semuanya aktivitas manusia, pendidikan, bisa masuknya, sekolah sampai mudik. Mudik. Nah, sedangkan mudik ini ada sebuah tradisi di Indonesia, menjelang karena banyak perantau ya. Perantau. Termasuk Ana yang merantau. Iya. Ana dari Arab merantau sini. Iya. Oh, udah berapa tahun di Indonesia? Ana di Indonesia. Ana sekitar 5 tahun lebih. Oh, 5 tahun lebih. Udah lancar ngomong bahasanya. Lancar Ana. Lancar Ana, BAB lancar Ana. Lancar semua. Luar biasa Wan Kodir ini ya. Ya. Jadi ada pro dan kontra sebenarnya sebelumnya tentang pelarangan mudik ya. Banyak yang alasan-alasannya yang pro menyampaikan bahwa mudik dilarang. Ada alasan juga pemerintah bahwa ini untuk salah satunya untuk menangani tidak meluasnya pandemi ini. Nah, karena kebanyakan dari ibu kota Jakarta atau Jabodetabek yang mudik ini ke kampung masing-masing. Karena di Jakarta banyak perantau itu. Ada yang ke Pulau Jawa, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada yang Kalimantan. Ya kan, kalau ini kan nggak Kalimantan nggak kan? Nggak pulang. Itu dia. Dan sebenarnya bagus juga dalam hal untuk menangani hal ini. Salah satunya kan orang kalau mudik, kalau lebaran berkumpul dengan orang tua. Sedangkan keluarga lah. Virus itu menyebar salah satunya ketika berkerumun orang banyak. Nah, itu kan. Nah, maka dilarang seperti itu. Nah, terus ada juga isu bahwa mudik dilarang tapi banyak yang ngumpul. Iya, banyak. Terus mal-mal dibuka ya kan, kalau banyak pengunjung itu kan ngumpul itu. Iya, betul. Itu gimana itu? Ya, jadi pandemik ini tadi saya bilang semuanya sangat susah. Mulai pendidikan, pekerjaan, ekonomi, gitu kan. Nah, berkaitan dengan ekonomi, mal-mal yang di sini dibuka kan, bagaimana caranya pandemik itu dengan ekonomi pandemiknya selesai atau menurun, ekonomi tetap meningkat. Karena bagaimanapun, karena 2 tahun ke belakang ya, kayaknya udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya. Nah,
ketika pandemik ini ekonomi menurun. Ya, banyak negara-negara yang lockdown ya, ya, lockdown kayak gitu kan, tidak dibatasi gitu. Nah ini kemarin pas Lebaran tuh, menjelang Lebaran H-1 H-2 di mana di Tanah Abang kan, dibuka kan ya? Dibuka. Karena untuk beli baju dan sebagainya gitu kan, orang emang perlengkapan buat Lebaran kita nggak bisa menahan masyarakat seperti itu. Iya, gitu benar. Nah seperti itu, meskipun ada protokoler yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi intinya perlu kesadaran lah. Iya, untuk masalah ini dulu ya, mudik dilarang gitu kan, perlu kesadaran. Memang pemerintah memberlakukan tidak boleh mudik ini untuk kebaikan kita. Sebagainya. Ini untuk mengantisipasi itu gitu. Nah, jadi kesadaran masyarakat bahwa dilarang mudik itu buat kebaikan kita juga. Kebaikan kita juga. Nah, andai pun kenapa mudik dilarang tapi wisata dibuka. Nah, iya, banyak terbuka di wisata nih. Iya. Itu dia kemarin banyak pro dan kontak lah. Netizen itu kan bilang bahwa pemerintah ini nggak konsisten dan sebagainya gitu kan. Sebenarnya dibuka dalam arti bukan dibuka luas begitu aja ya, karena dibatasin lah seperti itu, dibatasin gitu kan. Karena kembali lagi gitu kan ke ekonomi sih, saya melihatnya ya kayak ke pendapatan ekonomi, pemasukan negara nanti akhirnya kan. Nah makanya dalam hal ini boleh, saya setuju aja sih dalam masyarakat mau berwisata gitu kan. Mau ke tempat wisata, mau ke tempat mall dan sebagainya boleh-boleh saja, tapi dengan catatan jaga jarak, protokol kesehatan diterapkan gitu. Tapi kemarin beberapa minggu kalau nggak salah tuh ya, itu saya melihat berita di YouTube kalau nggak salah ini, kalau ini nggak salah ya, itu kemarin di Pangandaran itu dipenuhi wisatawan, itu penuh banget itu waktu itu tuh. Nah dan itu tuh seakan-akan kayak protokol kesehatan pun dijalanin, nggak ada namanya kayak yang sebagian aja yang pakai masker gitu. Itu gimana tuh? Ya kembali lagi hal yang kayak gitu kesadaran masyarakat sih. Kembali lagi kalau memang dia menyadari ke masing-masing dia sendiri ya. Kalau dia menyadari bahwa pandemik ini ada gitu kan. Karena kan sebelum-sebelumnya ini konspirasi atau memang ini alami gitu kan, alami penyakit gitu kan. Nah dari kesadaran masing-masing, apapun itu bentuknya, mau pandemik, mau bentuknya hal yang apapun lah yang membuat diri kita, jiwa kita, badan kita sakit gitu kan, ya kita harus berhati-hati gitu. Nggak hanya pandemik gitu. Nah apalagi dalam hal pandemik ini yang memang orang virus ini kan cepat ya penyebarannya ya. Virus pandemik itu bisa lewat komunikasi, bisa lewat apapun lah gitu kan. Makanya jangan ini udah swab belum? Kita udah swab, udah aman berarti ya? Aman kita. Hasilnya positif negatif? Positif negatif. Jadi aman kita ya? Aman. Oke. Nah makanya dengan cara kayak gini kita sudah di swab gitu kan, kita sudah hasilnya negatif. Nah kita kan kayak deketan ini boleh dong. Kayak tadi contohnya di salah satu pantai ya, dibuka, ada masyarakat yang nggak pakai masker, ada yang masyarakat yang pakai masker. Kembali lagi, pertama pemerintah harus konsisten untuk menangani hal ini. Peraturan harus ditegakkan benar-benar. Jadi memang pemerintah daerah tersebut harus harus tegas lagi gitu kan. Dan kedua, yang penting masyarakat dan kesadaran dirinya gitu. Makanya kembali lagi antara masyarakat sama pemerintah gitu kan, kerjasama. Tapi gimana tuh kemarin kalau kan ada berita juga tuh yang bilang kita dilarang mudik, WNA itu banyak yang masuk ke Indonesia. Nah, gimana tuh? Ya itu jadi problem juga ya, bahwa ya kembali lagi saya nggak tahu sih apakah itu benar atau bisa jadi tidak gitu kan. Kalau diandaikan itu benar gitu kan, kita lihat dari segi pemerintahnya, apakah pemerintah ini membuka turis asing, warga negara luar untuk datang ke Indonesia, apa aja kriterianya, apakah orang yang mau wisata ya kan, atau memang dalam hal pekerjaan gitu kan, atau hal bisnis dan sebagainya gitu kan. Nah itu harus dikriteriakan dulu, maksudnya biar jelas, biar tidak simpang siur. Atau mungkin punya keluarga di Indonesia yang sakit, karena kan
kemarin ini udah kebijakannya itu pertama boleh mudik itu kalau misalkan suaminya lagi di luar kampung ya di perantauan gitu kan, tapi istrinya di kampung lagi hamil, itu boleh. Keluarganya sakit, nah itu boleh. Meninggal itu boleh. Itu boleh mudik gitu kan. gitu kan. Nah, iya, lagi-lagi kan media sekarang banyak ya. Pemerintah apa susahnya menyampaikan bahwa oke, katakan ya memang ada negara asing yang datang ke Indonesia dibolehkan dengan catatan hanya untuk pekerjaan aja, pekerjaan atau keluarga datang ke sini gitu kan. Nah, tapi dengan catatan juga ada lagi bahwa harus melayangkan maksudnya hasil swab, disuruh karantina dulu gitu kan. Nah, ini juga jadi problematik lah gitu, maksudnya pertanyaan masyarakat. Kita ya, sebagai warga Indonesia sendiri tidak boleh mudik ke kampung halaman. Dalam satu sisi pemerintah membolehkan misalnya kalau itu benar warga negara asing datang ke Indonesia. Nah, jadi ya wajar aja sih kalau masyarakat menanyakan hal itu gitu. Ada yang bilang bahwa pemerintah ini nggak konsisten gitu kan.